Keesokan paginya, seusai sarapan, kakek Harsa berkata kepada semua anggota keluarga di ruang makan, "Hari ini ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan. Tapi sebelumnya, aku ingin meminta maaf padamu, Andrea." Andrea mengerutkan alisnya. "Aku telah menyelidiki latar belakangmu tentang keluargamu." Mendengar kata-kata kakek sepuh tersebut, mata Andrea terbelalak. Dia memandang wajah semua orang yang ada di sana satu persatu. Nampaknya mereka semua tahu tentang hal ini, kecuali Haris. Wajah suaminya itu juga shock sama seperti dirinya. "Aku telah menemukan siapa orang tua kandungmu. Dan dia juga sudah melakukan tes DNA minggu lalu. Hasilnya akan keluar hari ini. Siang ini ayah kandungmu akan datang kemari. Jadi persiapkanlah dirimu." Banyak hal berkecamuk di dalam pikiran Andrea saat ini. Mengapa keluarganya meninggalkannya di hutan? Mengapa selama 25 tahun mereka tidak pernah mencarinya? Andrea duduk di sofa di ruang tamu dengan pandangan yang kosong. Ginny duduk di sebelahnya. Ia berusaha menenangkan Andrea karena gadis itu tahu bestinya tersebut pasti shock dan bingung di saat bersamaan. "Tidak perlu khawatir. Kakak menyelidiki tentang keluargamu karena kamu adalah bagian dari keluarga kami, kan? Dan ini demi kebaikanmu juga kok." Ginny tersenyum melihat ke wajah Andrea yang nervous. "Ya, dia benar. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, Andrea. Kami menyayangi kamu." Ibu Weni, ibu mertuanya, juga turut menghiburnya. Di dalam hatinya, Andrea merasa tersentuh karena ternyata semua keluarga suaminya menerimanya dengan baik. Tidak lama, kakek Harsa turun dari ruang kerjanya dengan membawa sebuah amplop. "Ini adalah hasilnya, Andrea." Kakek Harsa menyerahkan amplop berisi hasil tes tersebut pada Andrea. Dia membuka amplop itu dan membaca isinya. Di sana tertulis jelas hasil riset tes DNA tersebut 99% cocok dengannya. Saat ia ingin melihat nama orang yang melakukan tes dengannya, tiba-tiba kakek Harsa berjalan ke arah pintu dan menyambut kedatangan seseorang di sana. Andrea spontan juga melihat ke arah pintu. Seorang pria yang berpostur tinggi yang berdiri di samping kakek Harsa bukan orang yang asing baginya. Anda yang malam itu datang ke pesta, kan?" Andrea kaget. "Iya, namaku Yuda. Dan aku adalah papanya Andre juga. Kebetulan sekali nama kalian juga hampir sama. Kamu adalah saudari kembarnya Andre." Tatapan Pak Yuda penuh dengan cinta ketika ia berbicara dengan putrinya tersebut. Andrea mundur ke belakang satu langkah. Ia hampir jatuh karena shock. Beruntung suaminya sigap di belakangnya. "Dengarkan penjelasannya dulu, baru kamu bisa memutuskan atau bertanya padanya, oke?" Bisik Haris di telinga istrinya. Mendengar kata-kata suaminya membuat Andrea berpikir sejenak. Dia menatap wajah pria setengah baya yang berdiri di hadapannya sekarang. Saya ingin tahu semua tentang Anda dan mengapa Anda meninggalkan saya di hutan." Andrea mengungkapkan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Ya,
Aku akan menceritakan semua yang ingin kamu tahu. Maukah kamu ikut denganku pulang ke rumah? Pak Yuda bertanya dengan nada yang lembut. Gadis itu menoleh pada suaminya yang berdiri di sebelahnya, seakan-akan ia meminta izin. Mengetahui maksud tatapan istrinya, Haris menganggukkan kepalanya, lalu mengangkat jari telunjuknya di depan wajah istrinya. Hanya satu malam kamu tidak akan tidur di sampingku. Kakek Hersa tersenyum diam-diam. Sementara Pak Yuda mengangkat kedua alisnya mendengar ucapan menantunya tersebut. Di dalam mobil, Andrea terus diam. Dia melihat keluar kaca mobil. Sebenarnya dia masih shock dengan pertemuannya dengan ayah kandungnya ini. Itulah yang membuatnya kikuk. Andrea, kamu bisa memanggilku Papa, sama seperti Andre. Ucap Pak Yuda memecah kesunyian. Oh, iya, Pak. Andrea sedikit gugup. Pak Yuda tertawa sedikit sebelum akhirnya berkata kembali. Aku tahu kamu masih belum terbiasa kan? Tapi mulailah dari sekarang, oke? Andrea mengangguk melihat pria yang duduk di sebelahnya itu. Kehadirannya memberi rasa aman di dalam diri Andrea. 1 jam kemudian mereka tiba di rumah Pak Yuda. Nah, ini adalah rumah kita, Andrea. Masuklah. Andre kelihatannya juga di rumah. Pak Yuda berkata dengan lembut seraya menuntun putrinya itu ke ruang tamu. Rumah itu konsepnya seperti rumah-rumah Eropa dengan sentuhan modern. Di ruang tamu itu sendiri terdapat sebuah bingkai foto yang besar yang terpampang di dinding. Di dalam foto tersebut adalah Pak Yuda, Andre, dan seorang wanita yang wajahnya persis seperti dirinya. Andrea mengamati wajah wanita tersebut, mengingatkannya pada seseorang yang sangat dirindukannya selama ini. Matanya mulai memerah. Ia menolehkan kepalanya kepada papanya yang berdiri di sebelahnya. Dia adalah mamamu, Lina. Mendengar nama itu, tubuh Andrea lemas seketika. Ia menundukkan kepalanya. Air matanya sudah tidak terbendung lagi. Aku pernah bertemu dengannya saat aku masih kecil. Ketika Pak Yuda melihat air mata yang menetes di pipi putrinya, ia tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dia teringat hari di mana istrinya pulang hiking. Surabaya tahun 2000. Mas, coba tebak. Lina bertanya pada suaminya, Yuda. Wajah wanita tersebut sumringah sekali hari itu. Kamu dapat hadiah? Yuda berusaha menebak sembari menyuapi makan Andre kecil. Bukan, yang hadiah dari sabun gift kan sudah kemarin toh. Ayo coba tebak lagi. Kamu berhasil mengalahkan seseorang lagi. Bukan. Lalu, aku telah menemukannya, Mas, putri kita. Yuda seketika menghentikan tangannya yang tengah menyuapi putranya. Ia menoleh pada istrinya dengan ekspresi shock. Di mana kamu menemukannya, Dek? Aku akan menyuruh seseorang untuk menjemputnya sekarang. Yuda mengeluarkan handphone dari sakunya. Ia bersiap menghubungi asistennya. Dengan sekejap, Lina memegang tangan suaminya itu. Tidak, Mas. Aku khawatir dia akan takut nanti. Aku akan mendekatinya terlebih dahulu.
Yuda hanya terdiam setelah itu. Lina menyentuh pipi suaminya dengan lembut. Dia memiliki keluarga yang juga menyayanginya, Mas. Untuk saat ini, aku ingin tinggal di Jakarta. Bisa kan kamu menjaga Andre selama aku pergi? Kamu ingin tinggal di Jakarta? Tidak, Dek. Rumah kita di Inggris. Kita harus pulang secepatnya. Anak itu juga belum tentu anak kita, kan? Mas, kumohon. Aku yakin dia adalah putriku. Hanya sekali ini saja, Mas. Aku janji, aku akan membawanya pulang. Ya? Lina berkata dengan suara yang lirih merajuk pada suaminya. Yuda tahu istrinya itu adalah tipe yang keras kepala. Jadi dia mengiyakan keinginan istrinya. Tapi kamu janji ya, akan menghubungi kami setiap hari. Yuda bersama Andre kecil akhirnya kembali ke Inggris. Sementara Lina tetap tinggal di Indonesia saat itu. Sebulan kemudian Lina pulang menyusul suaminya dengan wajah yang sedih. Aku tidak bisa membawanya pulang, Mas. Aku sudah melakukan banyak kesalahan dan ini adalah hukuman untukku. Hati Yuda bergetar melihat istri tercintanya menangis. Ada apa toh, Dek? Tanpa berkata sepatah kata pun, Lina hanya bergeleng-geleng dan memendamkan kepalanya di dada suaminya itu.